Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Guru Desa Purwinangun, dalam hal ini beliau belum datang, masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ibu Brigadir Sri Rohani Sarjana Hukum. Yang saya hormati Dr. Boris Priadi SHMH yang dalam hal ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa KPM Kuliah Pengabdian Masyarakat Desa Purwinangun serta adik-adik peserta Waras Sapa Idutok Bahaya Pinjol dan Judol pada Remaja Desa Purwinangun. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga dengan hadirnya teman-teman atau hadirnya para peserta ini memberikan kemanfaatan atas kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini merupakan inisiasi dari teman-teman KPM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, terutama kalangan remaja. Ya, kalangan remaja di sini pesertanya kebanyakan masih usia sekolah ya. Ada yang SMP, ada yang SMA, dan bahkan ada yang dari pesantren. Semoga dengan acara ini memberikan pengetahuan bagi adik-adik semua agar bisa memanfaatkan HP atau media sosial yang dimiliki. Karena akhir-akhir ini ya, pinjol dan judul itu sedang marak di masyarakat. Oleh karena itu nanti ikuti kegiatan sampai selesai yang akan disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan adik-adik yang ada di sini, selamat pagi. Pagi. Kurang semangat, ini masih pagi loh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Pada pagi hari ini tanggal 11 Agustus 2024 bersama saya Ratnawati yang akan memandu jalannya sesi diskusi. Kakak-kakak adik-adik yang sudah kita ketahui ya, pinjaman dan judi online itu sangat meresahkan sekali ya, dari kalangan yang berdasi hingga yang terkena dampaknya itu dari yang berdasi hingga yang memakai sendal jepit ya. Kemudian banyak sekali jumlah aturan yang telah dikeluarkan, tetapi tetap saja angka atau jumlah yang memakai judi online dan pinjaman online ini banyak sekali. Lalu apa saja yang harus diperhatikan sebelum menggunakan pinjol? Kemudian modus apa saja sih yang membuat pengguna dan bagaimana cara mencegah dan menghilangkan ketergantungan sejoli ini atau sejodoh ini? Bisa dibilang kita katakan itu sejoli ya, karena pinjaman online dan judi online itu saling berkaitan. Ini semua akan dibahas oleh narasumber yang hadir di sini. Yang pertama yaitu Brigadir Sri Rohani SH dengan latar belakang sebagai anggota kepolisian dari Polsek Depok yang akan memaparkan materi bahaya judul. Yang kedua ada Dr. Hajar Khori Fidiati SHMM dengan latar belakang sebagai dosen Universitas Bunga Bangsa Prodi Asia yang akan memateri bahaya pinjol ilegal. Dan yang ketiga ada Bunda Neni atau Ibu Neni Yulianti dengan latar belakang sebagai sastrawan sekaligus mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa yang akan memaparkan materi tips menulis tembus media massa dan event Asia Tenggara. Mungkin langsung saja ke materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Sri. Ya, waktunya 30 menit ya Bu Sri ya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Desa Purwinangun yang mungkin berhalangan hadir ya, masih di jalan, yang kami hormati Bapak dosen pembimbing Bapak Ufai MSI,
Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Haji Kori SHMH yang mungkin sedang dalam perjalanan. Yang kami hormati segenap panitia dan tamu undangan hadirin sekalian dan kami banggakan dan menghormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul bersama di sini. Tak lupa juga kita junjungkan sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin yang kami hormati, sebelum memulai pembicaraan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah mengundang saya di sini sebagai pembicara. Perlu diketahui, mungkin ini pengalaman pertama saya menjadi pembicara dengan materi judi online ya. Semoga dengan adanya materi dari saya ini bisa setidaknya meminimalisir dan mengantisipasi adik-adik di sini mungkin supaya tidak ikut judi online ataupun pinjaman online ya. Oke, baiklah. Selamat pagi. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Belum. Nanti kalau belum pada sarapan nanti ada adik kenyang di sini ya. Dengerin materi yang nanti akan disampaikan oleh pembicara narasumber ya. Oke. Sebelum mulai materi mungkin adik-adik di sini sudah mengetahui, sudah pernah dengar mungkinnya istilah judi online. Ada yang belum tahu? Tahu semua ya pastinya. Ada ya, mungkin di sini ada sudah sering mendengar istilah judi online ya. Sering dapat SMS-nya? Ada yang pernah dapat SMS dari mungkin yang mengajak adik-adik untuk ikut judi online? Ada yang sudah pernah dapat SMS-nya? Nah. Belum. Jangan ya adik-adik ya. Jangan. Karena banyak juga, bahkan saya pun pernah mendapat SMS dari nomor tidak saya ketahui yang mengajak istilahnya open slot. Oh iya. Tahu open slot? Tahu. Tahu? Yang tahu ini yang perlu dikhawatirkan ini. Oke, baik adik-adik. Bahaya judi online ya. Apa yang dimaksud judi online? Judi online merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian, ketentuan permainan serta jumlah taruhan ditentukan oleh perilaku perjudian online dan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Jadi perantaranya itu menggunakan media elektronik. Berupa apa? HP ada ya. Mungkin kalau judi biasa itu ada di sini mungkin pernah melihat ada bapak-bapak atau warga yang melakukan judi seperti menggunakan kartu remi. Ada yang tahu? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah tahu? Di mana itu adik-adik? Nanti biar saya sudah. Ya kebetulan saya juga Babin Kaptipmas di sini ada yang mungkin adik-adik udah pada tahu ya. Udah tahu belum? Belum. Kenalan dong. Oke, kalau gitu tak kenal maka kata sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu aja ya. Oke, nama saya tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Moderator. Perkenalkan adik-adik, nama saya Sri Rohani, pangkat saya Brigadir.
Kemudian saya dinas di Polsek Depok. Ada yang tahu Polsek Depok? Tahu semua ya. Kemudian saya menjabat sebagai Babin Kamtibmas Desa Purbawinangun. Ada yang pernah melihat saya? Sering ya? Ya, kemudian statusnya sudah menikah, sudah memiliki anak. Kemudian apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Rumahnya di Pleret, di Sop Ayam Pak Min, di belakang Sop Ayam Pak Min, tahu ada? Tahu. Ada masjid, masuk gang situ. Nanti mampir ya kalau ke Sop Ayam Pak Min ya. Nanti ke rumah ya, kita makan-makan, nanti makan bareng, bayar masing-masing. Lanjut ya ada ya. Jadi judi online itu perjudian yang dilakukan melalui medianya dari elektronik adik-adik. Dikatakan judi online berarti perantaranya itu dari harus ada internet adik-adik ya. Gitu. Kadang-kadang juga sering kita menerima SMS dari nomor-nomor goib ya adik-adik ya. Iya, goib. Itu biasanya menyertakan link. Nanti adik-adik disuruh klik link itu, kemudian nanti tiba-tiba masuk ke dalam berandanya itu kayak permainan adik-adik. Jadi mirip permainan kayak Candy Crush seperti itu adik-adik ya. Kemudian dari situ nanti biasanya adik-adik diarahkan nanti bisa open slot seperti itu adik-adik. Ya, lanjut. Nah, ini potensi membuat kecanduan, merusak pikiran. Kemudian kedua, lebih dahsyat dari narkoba. Yang diserang adalah otak, ada rangsangan dengan kemenangan yang tinggi. Kemudian yang tiga, mesin slot dirancang untuk menciptakan sensasi menghasilkan dan memancing hasrat bermain berulang-ulang kalau mengalami kekalahan. Jadi biasanya dari judi online ini untuk awalnya yang misal adik-adik pasang slot 50.000, kemudian nanti dimenangkan oleh sistemnya gitu. Nanti adik-adik dimenangkan dapat 5 juta. Itu kan adik-adik akhirnya merasa senang ya, merasa ada memiliki kenikmatan gitu. Wah, akhirnya dari situ adik-adik akan menjadi kecanduan. Oh, saya kemarin sudah menang judi online, coba saya iseng lagi, masang slot yang lebih gede lagi, siapa tahu nanti saya dapatnya lebih besar. Kemudian adik-adik akhirnya kecanduan. Setiap hari memasang slot 50.000, 100.000 atau 20.000 gitu. Dari situ karena yang diserangnya adalah otak, jadi lebih parah daripada narkotika ya adik-adik ya. Ada juga adik-adik ya sebenarnya bukannya menizin ya ibu, bukannya menjelekan dari kami juga, karena ada oknum-oknum juga dari kepolisian juga ada yang sempat kecanduan judi online. Akhirnya apa? Karena kecanduan judi online, jadi sekarang sudah dipecat di PTDH, dipecat secara tidak hormat seperti itu. Karena apa? Karena apabila kita awal-awalnya mungkin memasang karena iseng-iseng ya ya, kemudian akhirnya menang, itu akan menjadi kenikmatan dan kecanduan adik-adik seperti itu. Jadi saya harap di sini adik-adik tidak ada yang mencoba-coba atau iseng-iseng memasang slot ya adik-adik ya, baik itu mungkin di ada yang di SMS atau mungkin di aplikasi apa itu ada ya, seperti itu. Kemudian timbul masalah ekonomi, uang tabungan habis,
aset terjual, hutang menumpuk, bangkrut. Ini akibat dari ada kita kecanduan judi online, ada ya. Apabila kita sudah kecanduan, maka yang ada di otak kita ya, gimana caranya setiap hari kita agar bisa memasang slot terus menerus seperti itu. Tidak peduli itu uangnya dari mana gitu, bahkan dari judi online ini nantinya akan bersangkut paut dengan pinjaman online seperti itu. Rata-rata nih ada ya yang melakukan pinjaman online itu juga terkait dengan orang-orang yang melakukan judi online, ada gitu, karena uangnya sudah habis, tabungannya habis, asetnya sudah habis. Bagaimana ya caranya saya supaya bisa masang slot lagi nih, supaya saya bisa menang lagi nih? Gimana caranya? Oh ya udah, KTP aja lah. Saya punya KTP, modal KTP, akhirnya melakukan pinjaman online seperti itu. Kemudian ini ada juga akibat daripada judi online, yaitu merusak mental ya. Bisa depresi, kemudian kecemasan yang berlebih, tidak berdaya, kurang tidur, ya, ya. Kemudian bahkan ada yang bunuh diri ya, ada. Mungkin di sini ada sering mendengar ya berita terkait dengan bunuh diri karena terjerat pinjaman online ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukan hanya pinjaman online ada. Jadi sebenarnya karena orang tersebut itu melakukan judi online yang akhirnya berakhir dia meminjam online seperti itu ada ya. Ada juga yang depresi, ada banyak yang depresi ya karena uangnya habis tadi, seperti yang tadi ya, tabungannya habis karena judi online ini. Masih semangat? Ngantuk nggak? Lapar. Nanti kenyang ya adik-adik. Ya, antisipasi judi online ya. Ini ada undang-undang juga, undang-undang judi terkait dengan judi online. Undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 tahun 2024 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2024. Yang pertama, mendistribusikan adalah, kelihatan nggak ada deh? Gaya. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Kemudian yang kedua, mentransmisikan, mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Kemudian yang ketiga, membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Jadi tadi adalah undang-undangnya terkait dengan perjudian online ya, ada ya. Lanjut. Ini ada catatan pemerintah terkait judi online ada. Jadi catatan pemerintah setidaknya ada 2,3 juta orang di Indonesia yang kecanduan judi online. Dan 80% dari kalangan bawah, 2% diantaranya adalah kalangan anak di bawah 10 tahun. Jadi ada juga yang anak-anak itu tadi ada. Anak-anak itu mungkin bisa tahu dari elektronik, dari HP ya. Kadang-kadang mendapatkan pesan dari nomor goib atau mungkin sedang games, kemudian tiba-tiba ada iklan judi online. Itu juga sering terjadi adik-adik. Kemudian ada pun nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu diantaranya 10.000 sampai 100.000. Jadi dengan uang 10.000 adik-adik di sini bisa open slot. Namun apabila adik-adik
Awal-awal coba 10.000, kemudian akhirnya ada kecanduan, jadi tiap hari ada nanti 10.000, kemudian 20.000, ditaikin lagi menjadi 50.000, seperti itu. Lama-lama habis nanti tabungannya ada ya. Kemudian kelas nominal transaksi kelas menengah ke atas itu di antara 100.000 sampai 40 miliar, ada. Jadi sampai 40 miliar ada. Berapa itu nolnya? Nah, di sini faktor penyebab terjadinya judi online. Ada beberapa faktor yang membuat kecanduan judi online. Yang pertama, faktor ekonomi. Merasa mungkin tidak punya uang, ya ada yang kemudian iseng judi online gitu. Kemudian akhirnya menang, ada setelah iseng menang. Setelah menang akhirnya kecanduan karena pernah merasa menang gitu ada dia. Kemudian faktor lingkungan, biasanya dari teman-teman ya ada. Selamat datang Ibu Guru Desa Kuninangun. Kemudian faktor lingkungan ada. Biasanya faktor lingkungan ini biasanya dari teman. Jadi temannya ini menginformasikan kepada temannya juga, gitu. Saya pernah menang, pernah dapat uang, misal 10 juta dari judi online. Oh, akhirnya temannya itu tergiur. Pasang slot berapa? Saya kemarin pasang 50.000. Oh, ya udah saya mau pasang 100.000. Siapa tahu dapatnya lebih besar seperti itu. Biasanya dari teman-temannya itu ya. Kemudian faktor kesempatan dan faktor kurangnya kesadaran individu. Faktor kesempatan ini mungkin karena dia merasa kebanyakan sih pengangguran ya ada yang tidak bekerja, kemudian dia melakukan iseng-iseng slot, akhirnya kecanduan seperti itu. Kemudian kurangnya kesadaran individu, jadi mungkin karena kurangnya iman ya, kurangnya kesadaran dari individu itu tersendiri bahwa judi online ini merupakan suatu tindak kriminal juga ada ya. Judi biasa aja ada undang-undangnya, apalagi judi online gitu kan. Ini ada modus judi online menurut pakar cyber. Salah satu penyelidikan bahwa kalau berhasil mencapai satu tugas atau satu capaian, kita berhasil mengalahkan musuh, kita akan senang. Waktu senang ada namanya hormon endorfin muncul dan ini bikin ketagihan. Bandar judi online menggait para korbannya dengan memberikan keuntungan terlebih dahulu, memberikan kesan bahwa judi online dapat digunakan sebagai salah satu mata pencaharian. Seperti yang tadi saya bilang ya ada ya. Jadi dimenangkan dulu yang awal-awal iseng-iseng, kemudian dimenangkan dulu, akhirnya bahagia, muncullah hormon endorfin, akhirnya apa? Kecanduan, seperti itu ada ya. Setelah para korban merasakan ketergantungan, barulah para bandar akan mengambil sedikit demi sedikit uang kemenangannya yang sebelumnya didapatkan oleh para korban. Sehingga perasaan senang yang datang dari hormon endorfin berubah dan menurun dan malah mendatangkan perasaan gelisah bahkan depresi. Seperti itu. Jadi awalnya kalau bahasanya awalnya dibawa terbang tinggi, kemudian dijatuhi seperti itu. Nah, ini hasil penelitian berdasarkan studi penelitian dari Universitas of Canada dan Universitas of Western Ontario pada tahun 2009 mengemukakan bahwa perjudian online di rumah dapat dengan mudah mengubah perilaku perjudian menjadi komponen kehidupan yang hari-harinya, seperti menonton televisi, kata Martin Latour. Perjudian sering menjadi perilaku rutin sehari-hari, konsumen akan lebih mudah terlibat dalam mengkonsumsi aktivitas tanpa berpikir. Jadi apabila sudah kecanduan judi online ada maka
dia akan melakukan tindakan-tindakan mungkin menghalalkan segala cara ya Dede ya. Bagaimana saya mendapatkan uang untuk tetap memasang slot setiap harinya. Akhirnya apa? Akhirnya tanpa sadar dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan orang lain atau mungkin tindakan kriminal. Ada yang seperti contohnya mencuri, seperti itu ya, mencopet gitu kan. Ya, ada mungkin tadi materi yang saya sampaikan ya. Kami di sini mungkin dari kepolisian. Kenapa di Indonesia itu ada dilarang judi online, tetapi banyak yang melakukan. Sedangkan di negara lain ada beberapa negara yang memperbolehkan judi online, tapi sedikit yang melakukan. Terima kasih Mas Gali. Nanti akan di Bu Sri, selamat Bu Sri. Ya baik, terima kasih kepada Mas Gali atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengapa di Indonesia itu judi online tidak diperbolehkan, tapi banyak yang melakukan judi online. Sedangkan di negara lain itu judi online diperbolehkan, namun tidak atau sedikit yang melakukan judi online ya, seperti itu. Mungkin tadi sudah disampaikan juga, karena di Indonesia ini mungkin faktor ekonomi ada ya, faktor ekonominya kurang, kemudian tingkat penganggurannya yang tinggi, sehingga mungkin dia menjadikan judi online itu sebagai mata pencaharian ya, itu bagi yang tidak bekerja ya, ada ya, seperti itu. Kemudian tadi kurangnya kesadaran individu juga ada ya, jadi kurangnya iman juga mungkin ada ya. Orang tersebut tidak tahu bahwa sebenarnya judi online itu akan membuat kecanduan. Kemudian orang tersebut juga minim akan mengetahui adanya undang-undang judi online. Jadi diabaikanlah oleh orang yang melakukan judi online tersebut ya. Jadi kebanyakan melakukan luar biasa. Sahabat pengen cepat-cepat. Sebelumnya kita sampaikan salam-salam kita dulu kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bisa bertemu berkenalan dengan saya, berkenalan buku dengan ibu sini juga, dengan teman-teman di sini luar biasa. Karena Allah juga kita ketemu ya, alhamdulillah. Mau panggil adik-adik, saya udah anak-anak juga saya banyak nanti nih ya, teman-teman aja ya. Oke, mungkin kali ini tadi sudah bicara mengenai judi online. Nah sekarang ini kita belajar sedikit mengenal dengan namanya pinjaman online-nya. Oke, ada yang tahu pinjaman online? Ada yang tahu? Ada boleh? Ada? Pinjaman online itu pelayanan pinjaman yang disediakan oleh perusahaan teknologi finansial melalui platform digital, diakses melalui HP. Benar teman-teman, ya. Oke, itu adalah pinjaman online teman-teman. Jadi pada prinsipnya memang pinjaman online itu suatu platform ya. Jadi platformnya ini memang dilegalkan, dibolehkan oleh pemerintah, dan itu di bawah pengawasan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, teman-teman mungkin udah tahu kantornya ada di Cirebon, di Jalan Cipto, teman-teman ya. Teman-teman boleh kalau misalnya satu saat mau tanya informasi bisa sekalian sama. Ada juga pusat layanannya ya, ada juga nanti websitenya. Jadi untuk apapun informasinya bisa langsung dari rumah sekalipun, dari platformnya atau datang ke kantornya. Oke, next slide. Ya, tadi di sini kita ada ciri-ciri ya pinjaman online ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh
Siapa namanya? Mbak Email, luar biasa ya. Dari mana? Blog mana? Dari video Blog Cibiuknya. Wah. remaja. Oh, dari Pusat Remaja, luar biasa. Tepuk tangan dong ya semuanya. Ya, jadi pada prinsipnya ciri-ciri pinjaman itu terdaftar ya. Jadi harus terdaftar di OJK. Nah, kalau nggak terdaftar gimana ya? Jangan. Boleh nggak sih pinjam? Boleh, teman-teman. Ya, sekarang banyak sekali platform yang menawarkan pembiayaan atau pinjaman. Tapi pinjamannya seperti apa dulu? Kalau pinjaman untuk konsumtif, jangan dilakukan. Tapi kalau untuk produktif, kegiatan produktif boleh. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah mulai berusaha nggak pakai apa? Mungkin ada yang suka pakai platform untuk berbisnis, pakai e-commerce. Tapi jangan yang belanja ya. Ada yang sudah mulai bisnis? Anak-anak muda yang ada? Tunjuk. Ya, jadi teman-teman sebenarnya platform ini membantu teman-teman ya. Dan di situ biasanya ada juga fitur untuk pinjaman. Boleh. Hanya dilakukan untuk kegiatan produktif. Kalau kegiatan konsumtif tidak disarankan. Ya, jadi terdaftar di OJK. Kemudian pinjaman online ini tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi. Ingat ya, jadi kalau ada yang menawarkan secara pribadi itu udah indikasi. Ya, kalau indikasi berarti sudah stop, ini ditutup. Oke, dan selanjutnya adalah pemberi pinjaman ini biasanya ada penyeleksian dulu. Nah, kalau online itu selalu seperti itu, karena tidak bertemu langsung, tidak datang langsung, tidak secara face to face, maka harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Ya, kemudian juga biaya dan bunga yang ditawarkan, kalau bahasanya bunga, maka ditawarkan pun akan ditampilkan secara transparan, jadi tidak ditutup-tutupin ya teman-teman. Kemudian nah di sini juga untuk pembayaran batas waktu dari 90 hari masih terdaftar, kalau tidak ada langsung di blacklist. Nah, jadi sudah ada pengamanan sebetulnya. Dan dari pemerintah sendiri sebetulnya untuk pinjaman online ini sudah ada satgasnya teman-teman. Sudah ada satgas untuk pinjaman online yang ilegal. Luar biasa pinjaman online ilegal ketimbang yang legal. Legalnya sekitar 98, sementara yang ilegalnya lebih dari 500. Ya, jadi teman-teman harus bijak menggunakan pinjaman ketika membutuhkan. Masih muda, mumpung masih muda, jangan berpikir pinjam dulu, tapi berusaha dulu ya. Oke, yang lain adalah punya layanan pengaduan. Jadi kalau misalnya kalian ditawarkan, ya, teman-teman ditawarin nih, ada penawaran, secara pribadi tidak ada link pengaduannya, ya, berarti itu sudah indikasi juga. Jangan diambil seperti itu. Kemudian biasanya akses yang diizinkan hanya kamera, mikrofon, dan lokasi oleh peminjam. Jadi tidak yang lain-lain teman-teman. Ya, indikasi itu yang harus kalian lakukan. Ya, jangan terkecoh. Oke, yang lain adalah pihak penagih wajib memiliki sertifikat penagihan yang diterbitkan oleh asosiasi. Jadi ketika ada tagihan sekalipun, teman-teman penagih ini selalu dilengkapi dengan surat tugas. Nah, teman-teman harus tahu ada surat tugasnya yang dikeluarkan oleh asosiasi fintech. Oke, next ya. Sebenarnya pinjaman online itu menguntungkan ya. Dulu kalau kita mau pinjam zaman ibu ya, itu kita harus datang ke tempat lokasi. Sekarang nih sudah gampang banget dengan adanya gadget di tangan, semua platform bisa kita dapatkan, termasuk pinjaman online. Tapi teman-teman harus bijak, jangan asal pencet aja. Tadi udah ada contohnya ya, kalau kita misalnya judi online, udah gampang banget, kita lagi asik-asik main game, ada iklan, langsung pencet aja, tiba-tiba kena deh. Nah, itu nanti bisa terjadi bisnis dan lain-lain ya, dan bahaya. Kalau masih muda kayak gini, harus dijaga kerahasiaannya. Ya, kemudian karena memang pinjaman ini cepat, mudah, fleksibel, dan menjangkau pasti lebih luas ya. Nah, artinya sebetulnya ini adalah peluang. Kalau teman-teman mau berusaha, berbisnis, melakukan satu peluang bisnis yang sudah ada di depan mata, teman-teman boleh melakukan ini secara produktif. Anda harus mengerti mengenai bagaimana pengelolaan keuangan. Ya, jadi kalau mau pinjam pun, teman-teman sudah mengatur
bagaimana budgetingnya, kebutuhan-kebutuhan apa, apakah operasional yang harus pinjam ataukah malah untuk modal yang harus pinjam, ya. Nah, harus didirikan sama-sama. Mudah-mudahan ini luar biasa ya Bu. Buku desa ini adalah desa ramah sahabat perempuan dan anak ya. Luar biasa. Jadi ibu-ibu nih, calon ibu-ibu semua yang perempuan ya, anak-anak karena masih usianya yang paling muda ibu kayaknya. Oke, next. Nah, tadi ini kita bicara tentang ciri-ciri pinjaman online ya, teman-teman. Next lagi. Oke, ya kalau yang pinjaman ilegalnya gimana? Ya standarnya sih sebetulnya sama, mengiming-iming juga. Ya, semua apapun prosesnya adalah marketing. Nah, bisnis apapun isinya marketing. Ketika sudah menginginkan satu keuntungan harus mau memarketkan, termasuk pinjaman online juga. Nah, hanya harus dibedakan mana yang ilegal, mana yang legal. Ya, teman-teman tadi ciri-ciri yang legalnya saja yang tahu. Sebelum yang legal berarti itu ilegal. Oke. Next. Ya, resikonya apa sih kalau misalnya kita pinjam online? Jelas, keumumannya adalah rata-ratanya bunganya di atas ya, karena memang kita nggak ketemu langsung. Ya, baik dari pihak pemberi pinjaman, rata-rata juga pihak ketiga lain, ada namanya bahasanya fintech. Ya, karena pinjaman online ini adalah kita bicara tentang finansial teknologi, jadi dalam teknologi keuangan kita sebut dengan fintech. Ya, nah risiko penipuannya memang tinggi teman-teman, ya, karena tidak bertemu langsung. Yang bisa dilakukan adalah antisipasi dari administrasi. Nah, administrasi pun dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan undang-undang. Ya, sudah ada pengaturannya. Oke. Nah, kemudian regulasinya, beberapa regulasi yang lebih dominan adalah dari OJK, peraturan-peraturan dari OJK teman-teman, karena pinjaman online ini atau fintech ini di bawah dari kewenangan yang diatur oleh OJK. Nah, jadi teman-teman yang berbisnis juga bisa mengajukan apapun ketika melakukan pinjaman online kepada OJK, pengaduan ya. Jadi ada. Oke, dan tantangan yang lain sebetulnya kalau teman-teman mau pinjam online harus tahu dulu. Waktu kan mungkin dalam Islam, saya baru aja bicara dengan ibuku. Di sini ada teman-teman dari pesantren ya Bu, luar biasa. Dari pesantren berarti kita harus tahu dulu. Namanya mau apapun tuh harus tahu jelas ya. Islam kan harus jelas ya. Bendanya apa, barangnya apa, ya kan, yang dipertukarkan apa. Orangnya udah tahu, nggak bisa kan tiba-tiba jual beli uang, nggak bisa. Uang bukan komoditi, ya, barang dan jasa yang dijadikan komoditi untuk dipertukarkan atau diperjualbelikan. Nah, karena jelas, jadi teman-teman juga harus jelas kalau mau pinjam. Nah, karena itu ada sifat dasar dari Islam. Oke, next slide. Oke, dampaknya tentu saja kalau teman-teman secara pinjaman online-nya dengan teman-teman ilegal yang fintech ilegal, tentu saja ini akan berdampak pada kerugian finansial teman-teman sendiri ya. Belum jatuh tempo sudah ada penagihan, belum kalau ada stres dapat SMS atau WA apapun gitu ya, belum kalau ada ancaman-ancaman di dalamnya dan seterusnya. Maka itu semua sebetulnya bisa dilaporkan teman-teman ya, dan itu bertahap. Nah, yang harus dilakukan walaupun jenjangnya panjang, teman-teman harus secara bijak ketika melakukan satu pinjaman online ya. Jadi bukan untuk dipermudah, teman-teman, bukan untuk asal-asalan saja. Tadi Ibu Sri sudah bilang, gara-gara judi gampang, nanti pinjam dulu, kita bisa bayar kalau saya menang. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Tidak ada yang menang dari judi ya, karena yang menang adalah algoritmanya sebandar. Ya, jadi teman-teman nggak boleh berpikir akan menang dari judi. Dan judi sudah jelas dalam Islam tidak boleh, bahkan apalagi ya sampai dengan kecanduan, nggak boleh. Oke. Dan biasanya kalau kita pinjamannya yang ilegal teman-teman, biasanya privasi kita jadi
tidak ada lagi. Kadang-kadang dari pihak pinjol online yang ilegal ini, pinjaman online yang ilegal ini, biasanya mereka melakukan segala bentuk intimidasi kepada teman-teman yang melakukan pinjaman online belum membayar. Nah, itu melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Dalam Islam apapun, walaupun kita berhutang, lakukan dengan cara yang baik dan penagihan, betul? Nah, itu yang terjadi kalau pinjaman online yang ilegal itu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, bahkan bisa mempublish segala identitas kita ke publik, untuk dengan tujuan tertentu, ya. Oke, make sense? Nah, Ibu cepet aja ya, soalnya nanti kita bisa diskusi dengan Ibu sendiri juga, dengan Ibuku juga di sini ya, teman-teman. Oke, next. Ya, untuk menghindari langkah-langkahnya, tentu saja teman-teman harus lihat legalitas. Tadi ya, kalau mau pinjam apapun, jelas dulu ke siapa mau pinjamnya. Oh, mau pinjamnya ke Bu Kori. Oh iya, jelas orangnya ada di situ. Terus oke, berarti ada asalnya. Oh oke, dan seterusnya. Jadi harus jelas dulu. Kalau perusahaan ya perusahaannya oke, ada, lihat anggaran ada nggak, ada surat-surat lengkap tidak, legalitasnya ya. Kalau PT ya PT-nya udah jelas, di situ kelihatan, biasanya ada di publish di ruang publik, seperti coba pencarian di Google ada nggak. Nah, teman-teman digital itu lakukan untuk pencarian. Jadi misalnya teman-teman dapat informasi di pinjaman online, langsung di Google dulu. Ada data di situ, teman-teman. Ya, dia termasuk yang online, yang ilegal atau yang legal. Karena yang ilegalnya ternyata jauh lebih banyak ketimbang yang legal. Oke. Yang kedua, setelah kita verifikasi legalitas, maka lakukan penelitian mendalam, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana bunganya, bagaimana reputasi perusahaannya, bagus enggak, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu harus dilakukan penelitian yang mendalam. Kemudian yang terakhir adalah bijak mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan segala hal, maka yang dilakukan adalah bagaimana ketika harus melakukan peminjaman. Apakah saya beberapa saat ke depan akan mampu untuk membayar pinjaman tadi? Jadi teman-teman nih, anak-anak muda yang sekarang ini jangan sampai terjerat termasuk pinjaman. Ya, apapun bentuknya, kalau bisa kolaborasi. Ya, kalau sudah kolaborasi, misalnya Mas Gali punya tenaga, yang ini siapa namanya? Aiman. Mas Aiman ternyata punya modal, kolaborasi, boleh. Nah, itu kolaborasi nanti profit sharing. Kalau sudah profit sharing, jadi kita nggak perlu ambil dana dari pinjaman di luar lagi. Oke, next slide. Ya, teman-teman, sebetulnya pemerintah tadi sudah Ibu sampaikan, sudah ada ya perlakuan-perlakuan khusus untuk yang ilegal. Ya, seperti sudah ada penanganan satgasnya. Jadi apapun bentuknya, teman-teman, pemerintah tetap concern, walaupun masih banyak beberapa kekurangan, tetapi tetap kita tetap berkonsentrasi, pemerintah tetap concern kepada nasabah ataupun konsumen yang dirugikan terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan terkait undang-undang ITE ya. Oke. Next slide. Ya, teman-teman, jadi ke depan yang masih ada yang SMP? SMP masih SMP ada? Ini SMP. Ini SMP. Oke, SMP. Yang SMA? Oke, banyak yang SMP. Yang lainnya apa nih? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Ya, teman-teman, jadi mulai sekarang buka wawasan, mau SMP, mau SMA, mau laki, mau perempuan, apapun bentuknya, ketika kalian mau berinteraksi keuangan, ya lakukan perencanaan keuangan dengan cara yang bijak. Kalaupun perlu pinjaman, walaupun perlu pembiayaan, boleh dilakukan ya dengan beberapa catatan. Teman-teman sudah punya prioritas, skala prioritas Anda. Oke, next. Ya, next. Ini beberapa upaya ya, teman-teman bisa laporkan kalau terjadi kejadian teman-teman sudah mendapatkan intimidasi ketika kalian salah
melakukan peminjaman online tapi dengan yang ilegal ternyata, teman-teman bisa laporkan ya. Laporkannya kemana? Ya boleh dengan pihak kepolisian dan tentu dengan OJK, karena OJK sebagai pengawas. Di dalam Satgas itu juga ada pihak kepolisian, ya teman-teman. Oke, kemudian tentu saja teman-teman harus yang paling baik adalah bijak ketika melakukan satu peminjaman apapun bentuknya, mau besarannya kecil, mau besarannya besar. Ya, jangan sampai teman-teman yang lagi kuliah ternyata pinjam uangnya untuk bayar kuliah, pakai pinjaman online sementara teman-teman belum bekerja. Nah, itu salah. Ya, jangan ya, apa tuh? Oke, next. Ya teman-teman, jadi terakhir dari Ibu tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau ingin melakukan peminjaman, lakukan secara bijak, bukan tidak boleh pinjam, karena pada prinsipnya perputaran keuangan itu dalam Islam, uang itu tidak boleh diam, ya. Harus diputar dalam bentuk tentu saja yang bentuk-bentuk yang baik, ya, secara produktif, silakan ya. Dan terakhir, selain teman-teman ini yang generasi muda luar biasa, ini Ibu anak mudanya sudah mau datang ke sini di minggu-minggu yang harusnya pada jalan-jalan, tapi mau duduk di sini untuk kita sharing ya, teman-teman, kita sharing, nanti kita bisa diskusi ya. Dan kebetulan juga Ibu Kuwu luar biasa support di sini, betul-betul desa yang sangat-sangat ramah perempuan dan anak. Nah, yang datang ini saya surprise banget, ternyata anak muda semua. Wah, saya aplaus buat teman-teman. Makasih. Ya, baik, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kita bisa diskusi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pinjol legal dan ilegal. Dan saya kan pernah seminar di OJK Sisto. Katanya yang legal pasti diatur dan diawasi oleh OJK dan gak boleh mencantumkan logo OJK-nya. Jadi harus tulisan doang diatur dan diawasi oleh OJK. Tapi banyak ikan yang katanya legal tapi memakai logo OJK. Itu jadi legal atau ilegal? Terima kasih. Mau ditampung dulu? Tampung dulu. Tadi siapa? Aku. Bagaimana jika namanya? Oh, nama Iya. Perkenalkan, nama saya Naila. Ingin bertanya, bagaimana jika data kita disalahgunakan dalam pinjaman online? Kan tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, silakan untuk Ibu Kori dari Ibu Sri. Siapa dulu yang menjawab? Baik, makasih. Ini luar biasa perempuan-perempuannya Ibu, luar biasa. Ya, teman-teman, luar biasa ya. Jadi gini, logo itu bisa saja dimanapun bisa asal-asalan, teman-teman. Jadi yang harus dilakukan adalah cek. Tadi ya sudah Ibu sampaikan, kita harus meng-cross check dulu, walaupun di situ ada tulisan logo OJK atau bahkan logo halal sekalipun. Ya, barang yang non-halal jadi halal gara-gara ada logo halalnya. Nah, tetap kita harus search. Kalau Anda ragu-ragu, itu namanya bentuknya apa dalam Islam? Yes. Kalau sudah baiknya dilakukan, ditindak. Jadi teman-teman, kalau memang nggak tahu itu halal atau haram, atau ini OJK benar atau bukan, tinggalkan, selesai. Sehingga tidak terjebak. Mau ada logo halalnya, ada logo OJK-nya, berarti benar nih OJK bohong nggak? Belum tentu. Tadi karena kita nggak tahu. Kalau kita sudah tahu, sudah searching dulu, sudah googling dulu, sudah tanya 157 dulu, sudah cek dulu ke HP-nya OJK. Di situ ada list-listnya, kelihatan mana yang ilegal, mana yang legal.
Ya, bahkan di Google itu banyak sekali yang sudah dicantumkan, mana yang ilegalnya kan. Ya, bahkan sekarang kalau HP masuk, tadi Ibu bilang kalau ada nomor HP yang apa, Bu? Nomor goib. Nah, kita bisa cari di Get Kontak dulu. Kita bisa cek carinya di apa? Truecaller dulu. Ya, ada ya aplikasi seperti itu, teman-teman. Nah, ini anak-anak muda udah paling paham babak seperti itu. Ya, jadi nggak serta-merta ketika ada logo sekalipun itu sudah dianggap legal, gitu ya. Jadi harus di cross check. Itu juga yang Ibu dapatkan dari pihak OJK. Jadi tidak, walaupun diawasi, yang diawasi itu hanya yang legal, yang ilegal itu nggak diawasi, teman-teman. Nah, tidak terdaftar, legalitasnya tidak ada. Jadi tentu tidak diawasi. Ya. Pertanyaan yang kedua apa? Boleh diulang? Jika data kita disalahgunakan dalam pinjaman online. Ya, teman-teman, kalau datanya disalahgunakan, teman-teman bisa lapor nih. Ada nih ibunya di samping ibu nih. Pertama tetap kita harus laporkan ya, kalau memang sudah terjadi, kejadiannya sudah terjadi, maka yang terbaik adalah melaporkan. Ya, supaya tahu ketika ada tindakan pelaporan, maka pihak kepolisian, pihak terkait akan mampu mengantisipasi, oh ternyata dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan laporkan kalau memang sudah kejadian. Kalau belum, nah itu yang harus kita waspadai ya. Mungkin itu saja dari Ibu, barangkali Ibu bisa menambahkan, silakan. Mungkin tadi yang pertanyaan kedua yang data disalahgunakan, ya bisa karena banyak juga yang datang ke polsek ya terkait dengan datanya katanya dijaminkan oleh orang lain, padahal saya tidak merasa melakukan gitu. Jadi nanti bisa mungkin datang ke polsek atau bisa melaporkan ke pihak Babin gitu ya. Kemudian nanti apakah ini merugikan tidak untuk si pemilik data tersebut gitu. Apabila mungkin merugikan, mungkin bisa nanti meminta surat dari polsek bahwa tidak melakukan seperti itu. Namun apabila tidak merugikan atau mungkin hanya datanya dijadikan jaminan gitu, ya sudah diabaikan saja. Kebanyakan sih seperti itu ya. Datanya dijadikan jaminan oleh orang lain yang tidak dikenal. Kemudian ada yang tiba-tiba ada yang menagih atau menelpon gitu kan. Ya sudah diabaikan saja. Lama-lama juga tidak akan, kalau kitanya tidak merasa bahwa kita melakukan itu, lama-lama juga yang mungkin meneror tersebut tidak akan meneror lagi seperti itu. Namun apabila mungkin merugikan bagi si pemilik data tersebut, bisa datang ke polsek dan melaporkan. Langsung materi 3 ya, oleh Bunda Neni. Untuk Bunda Neni saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Yang saya hormati Ibu Kepala Kubu, Ibu Tutus Budi Astuti SPG, yang saya hormati Ibu Brigadir Sri Rohani SE, yang saya hormati Bapak Ulsain MSI, dan saya hormati Bapak Bangun Desa, Bapak Idris, dan saya banggakan teman-teman di sini semuanya. Terima kasih yang telah mempersiapkan saya maju ke depan sini. Tak kenal maka tak sayang, maka bolehkah saya kenalan? Baik. Kalau saya minta sama teman-teman, boleh ya? Relax sebentar. Boleh. Duduk, pejamkan mata. Baca bismillah dulu ya.
Udah nggak seru kok. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Belajar menulis kan? Benar nggak? Ini tipsnya saya untuk menaikkan gelombang otak saya seperti itu. Tarik nafas lagi, tarik nafas, hembuskan. Bayangkan teman-teman berada di hutan yang ada air mengalir sungai Gemericik. Sudah dibayangkan dulu? Teman-teman, bayangkan dulu. Lalu teman-teman dengarkan gemericik air sungai mengalir. Lalu teman-teman buang semua pikiran negatif dari atas kepala, tenggorokan, jantung, perut. Lalu buang lewat ujung kaki, masukkan ke tanah sambil bilang, saya lepaskan semua beban pikiran saya yang negatif. Saya lepaskan semua sakit kepala saya atau semua kesedihan-kesedihan di masa lalu saya buang ke tanah. Sudah dibuang? Sudah ya. Lalu tarik nafas lagi sambil hembuskan perlahan-lahan. Lalu teman-teman saya minta untuk memasukkan sugesti dari saya. Saya siap menerima materi ini. Dan sekarang saya menjadi seorang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, terutama kedua orang tua saya dengan berbagai potensi yang saya miliki. Bayangkan teman-teman sudah mencapai semua impian teman-teman, baik menjadi penulis ataupun menjadi siapapun profesi teman-teman di sini. Bayangkan sudah terjadi, lalu senyum, senyum, senyum. Ya, udah mulai hitungan ketiga, 3, 2, 1, boleh. Terima kasih ya teman-teman, langsung saja ya. Nama saya Nemi Yulianti. Next Mas. Perkenalkan saya Nemi Yulianti. Saya pernah menerbitkan tulisan-tulisan saya di koran media Indonesia, Pikiran Rakyat, Bangka Post, Galeri Indonesia Kaya, wartawan.com, Simalaga.net, Cakra Bangsa Indonesia, Indramayu, Fajar Cirebon, Mitra.co.id, Kompas, dan berbagai karyanya telah masuk dalam katalogi buku tunggal CPK Polisi 2017. Karena buku terakhir yang saya tulis pada tahun 2020, lalu saya masuk ke antologi bersama Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Hikayat Secangkir Robusta, nominator. Saya masuk nominator waktu itu melawan 1000 peserta seluruh Indonesia. Lalu ada nominator Majalah Simalaga, lalu saya ikutan juga di Dinas Pariwisata Banyuwangi, lalu saya ikutan di Gabungan Penulis Nasional Malaysia, Sabah, Malaysia waktu itu pada tahun 2018. Pertemuan Sastrawan Nusantara Malaysia juga, banyak ya, capek ya dengerinnya ya. Terus saya juga pernah jadi juri dan pemateri di bersama Faisal Odang di berbagai event Nusantara ya. Next, Mas. Ini yang tadi yang saya sebutkan. Buat motivasi saja ya Mas, maaf ya. Motivasi saja. Next Mas. Nah, teman-teman harus tahu Putut Pajak Antana itu siapa? Redaktur Kompas. Saya banyak berteman di sana dengan para redaktur, atau redaktur Kompas, redaktur Pikiran Rakyat. Bahkan saya sering ngobrol di PDSHB Jasin Jakarta. Bahkan saya pernah
dipanggil oleh Ketua Arsip RI yaitu Bapak Irawan Sandia Atmaja. Karena waktu itu pada minggu kedua di suatu bulan tahun 2018 saya bersama-sama di Tribun Indonesia bersama beliau. Lanjut next. Nah, ini tipsnya ya teman-teman. Apa yang ada di benak teman-teman menulis? Menulis itu apa? Ada yang tahu? Bisa menulis apa saja? Curhat ya? Iya. Teman-teman suka curhat sama siapa? Ya? Oh, sama buku, pinter teteh. Teteh suka curhat di buku ya? Nulis diary ya? Nah, saya juga dulu pernah seperti itu, malah sering. Nah, kunci agar sukses menjadi penulis yaitu banyak membaca dan berlatih menulis. Nah, sini saya akan memberikan tips agar teman-teman bisa menjadi seorang penulis. Karena pengalaman saya yang sibuk banget bekerja, punya 3 anak, terus saya masih kuliah di Universitas Bunga Bangsa Cirebon juga. Terus sibuk macam-macam, sibuk ngurusin macam-macam. Next mas. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Manfaat apa saja menulis itu? 1, teman-teman tadi saya pernah dengar tadi ada yang bertanya apakah personal branding itu? Ada yang tahu personal branding? Ayo. Ada yang tahu? Masih ada coba? Masih dong. Kalau yang bisa jawab nanti dikasih dari pihak panitia. Apakah personal branding itu? Ayo yang mau nanya, yang tahu. Tuh. Persepsi masyarakat terhadap seseorang yang dipandang. Iya boleh, tapi kakak udah 2 kali. Boleh kan? Kesempatan saya boleh ya? Ganti dong. Tuh. Ayo. Sampingin aja. Ya makasih ya kakak Nadia. Oh iya boleh. Teteh, apakah personal branding? Menurut saya, personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seorang yang dipandang sebagai merek atau brand oleh target market. Ya, boleh. Kasih hadiah kakak Bintang. Kakak. Terima kasih atas jawabannya. Ya betul. Personal branding itu kita perlukan ya, apalagi di zaman era revolusi industri 5.0 ya. Segala macam internet sudah masuk ya. Pasti saya percaya banget sama teman-teman di sini punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook, punya. Nah, yang saya tanyakan ke teman-teman, apakah teman-teman sudah memanfaatkan semua teknologi digital, platform teknologi digital tersebut untuk menaikkan citra diri kita ke masyarakat, mengenalkan jati diri kita ke masyarakat itu. Misalnya saya sebagai penulis, saya mengenalkan ke masyarakat saya sebagai penulis yang saya eksis gitu di Instagram saya ya. Tentunya saya harus rajin mengikuti berbagai lomba ya, dan memenangkannya. Juga saya juga harus rajin berteman dengan berbagai penulis baik senior maupun yang baru, dan saya juga banyak bertemu dengan unggulan Pak Paranji almarhum ya. Beliau tidak punya media sosial, tetapi beliau sudah terkenal namanya di mana-mana. Lalu ada almarhum Sapardi Djoko Damono, tahu almarhum Sapardi Djoko Damono? Terus ada almarhum Joko Pinurbo juga. Dengan personal branding kita menambah relasi dari pertemanan dari berbagai penulis, baik penulis lokal maupun nasional, baik penulis di luar negeri. Terus yang kedua, dengan menulis kita menjadi otak semakin cerdas, meningkatkan kecerdasan intelektual kita, spiritual, emosional, interpersonal dan intrapersonal kita. Ya. Nah, yang ini sebagai katarsis. Nah, yang suka curhat di buku tadi kata Amalia ya. Katanya. Saya kata Amalia juga saya percaya sama teman-teman. Di sini juga teman-teman pernah bikin status. Bikin status di mana? Facebook atau WA? Boleh bikin status, tapi biar lebih produktif kita bikin status dirubah menjadi puisi. Pasti teman-teman bisa ya bikin puisi. Bisa nggak? Sering kan? Atau quotes of the day tadi. Terus
bahan perpasar katarsis atau beban stresor. Teman-teman pernah dengar Asma Nadia? Pernah? Tahu penulis apa Asma Nadia? Penulis novel ya. Nah, beliau punya motivasi menulis karena beliau punya sakit kanker otak. Cara menyembuhkannya adalah, kata dokternya, menulis. Lalu saya bertemu dengan Gul Agong. Tahu Gul Agong? Mohon maaf ya, penulis disabilitas. Mohon maaf yang tidak memiliki tangan. Nanti coba cari di internet, pasti ada yang saya sebutkan tadi. Beliau Gul Agong untuk menyembuhkan rasa traumanya dari penyakit, bukan penyakit ya, dari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sudah banyak penulis-penulis. Pasti teman-teman juga pernah dengar penulis Pipit Senja, penulis novel Pipit Senja, yang novelnya ada kekerasan rumah tangga. Itu juga salah satunya yang bisa menitipkan tulisannya ke berbagai media, terutama di penerbit mayor. Lalu yang keempat, karir meningkat. Nah, di sini saya jelaskan ke teman-teman, banyak prestasi dapat mempermudah peningkatan karir. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya dulu sering memenangkan lomba ya. Nah, terus saya tiba-tiba dihubungi sama pihak Pemda Jakarta. Teman-teman percaya nggak, saya bisa berlibur ke Bali, berlibur ke Padang, berlibur ke Banjarbaru, dan berlibur keliling Indonesia tanpa sepeser pun saya keluar dari kantong saya. Itu dari menulis. Terus saya juga sering diundang menjadi pemateri, jadi juri, itu juga berkat Allah SWT menemukan saya dengan dunia menulis. Lalu saya juga alhamdulillah telah dipromosikan oleh rektor. Insya Allah saya minta doanya teman-teman, saya bisa lulus tanpa skripsi dari menulis. Dari sertifikat tersebut saya kumpulkan. Nah, itu manfaat dari menulis banyak. Terus ada teman saya Faisal Odang, koran-korannya coba di Google Faisal Odang itu siapa. Teman saya itu dapat beasiswa S2. Beliau itu seorang sastrawan muda, seumuran teman-teman saya, kakak-kakak di sini. Beliau sekarang sudah S2 di Belanda, berkat dari menulis juga. Jadi tanpa biaya apapun diberangkatkan oleh kampusnya, oleh Dinas Pendidikan Indonesia, lalu dari pihak kampus yang di Belanda juga. Next Mas. Nah, ide lahir setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Ide tiba-tiba datang tanpa diundang, ya begitu saja seperti jalan kumpulan. Bukan ya, itu ide. Oleh karena itu, agar ide tidak lekas hilang di kepala, usahakan saat itu juga ide tersebut segera ditulis di sebuah kertas atau laptop. Teman-teman pasti punya ide atau gagasan. Nah, ketika ada ide, teman-teman segera tulis di kertas. Ide besar itu saya minta ke teman-teman jangan bocorkan ke ilmunya, barangkali aja dicuri sama orang lain, apalagi dia tulisan kita loh. Karena kalau udah dicuri sama orang lain, wah menyesal. Itu kan idenya saya ya, kenapa dipakai sama orang lain? Bocor. Next Mas. Lalu yang kedua, kembangkan ide dengan ruh. Tuangkan semua ide dengan dituliskan menggunakan ruh. Apa itu ruh dalam tulisan? Ada yang tahu? Ruh itu adalah, iya betul, ruh dalam tulisan agar tulisan kita bisa membuat pembaca semakin menarik dengan tulisan kita, membuat pembaca semakin terpikat dengan tulisan kita karena tulisan kita berbeda dengan tulisan yang lainnya. Karena tulisan kita memiliki karakter yang sangat kuat yang dapat menjadi pembeda dengan tulisan orang lain. Nah, kemudian tuangkan semua ide dengan ruh agar tulisan menjadi lebih hidup, berani menulis dan tidak takut akan penilaian dari orang lain. Pasti pada awal-awalnya kita menulis, pastilah kita sering ya diejek sama orang, apalagi di forum platform Facebook ya. Coba aja bikin tulisan cerpen atau tulisan curhat atau apa ya, curhat kayak semacam novel gitu atau puisi aja ya, mudah. Terus ada yang ngelutuk di komentar, wah ini tulisan apa? Ya kita abaikan saja, kita bungkam mereka yang menghina kita dengan karya, dengan mengikuti lomba. Terus ada yang menghina lagi, ya kita
maju lagi sampai mereka terdiam melihat karya kita ada di mana-mana. Itu yang pengalaman saya ya. Nah, di sini tulisan yang baik adalah tulisan yang diindahkan dan direvisi berulang kali oleh penulisnya di waktu yang berbeda sampai ruh tulisan tercipta. Nah, apakah revisi? Tahu revisi teman-teman? Perbaikan. Nah, kalau saya menulis itu paling bagus di jam 3 pagi habis sholat malam. Kenapa? Ada yang tahu? Karena otak dalam masuk gelombang theta. Di situ otak masih segar, belum terpengaruh oleh paparan aura negatif atau paparan energi negatif. Kan biasanya teman-teman habis bangun tidur, saya percaya teman-teman langsung megang HP, benar nggak? Ngapain? Bangun tidur pegang HP, cek WhatsApp, cek status teman-teman orang lain, langsung cek status teman-teman yang di kontak. Nah, kalau kita baca status yang nggak enak, apa yang teman-teman rasakan? Kesal juga, itu mempengaruhi ya, karena seluruh yang ada di alam semesta kita, vibrasi, energi, dan frekuensi itu saling berhubungan. Begitu juga kita yang sedang seperti ini sedang menarik saling energi buruk akan menarik energi buruk yang lainnya, dan energi positif juga akan menarik energi positif lainnya. Kalau kita teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Hani ya Bu ya, mengenai judul, dan Ibu Kori mengenai pinjol, itu kan energi negatif. Nah, untuk agar kita tidak berada di energi negatif tersebut, kita berteman dengan yang energi positif. Nah, energi positif itu siapa? Ya teman-teman, misalnya teman-teman hobi sepak bola, ya teman-teman lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang penyuka sepak bola atau yang mengaji ya. Sampai suka mengaji, berkumpul sama pengajian, para kiai, para nyai. Nah, itu lebih baik daripada kita berkumpul sama yang nongkrong-nongkrong nggak jelas, apalagi yang di dalam komunitasnya, komunitas ya, grup yang di dalamnya ada jual atau pinjol. Nah, kalau sekarang itu mah udah bagiannya Ibu tadi ya, Ibu Hani dan Ibu Kori. Sekarang saya bagiannya ke penanganannya. Nah, maaf Kak, contoh buku saya ada sama ini, itu sama itu. Nah, semuanya, ya, semuanya sih dua sintas. Semuanya. Ini buku saya ya. Ini saya pernah diminta di Cirebon, karena saya lebih banyaknya di luar kota, tapi baru diundang sama Keraton Cirebon karena saya tulisannya banyak berbau keraton. Nah, salah satu peserta Kang Rara Cirebon itu minta puisi saya untuk dibacakan di depan Sultan apa ya? Iya, Sultan ke-10 waktu itu pada festival Rara, Jakarta Rara. Di sini keraton saya contohkan ya. Di sini Panji. Teman-teman masih tahu tari Panji ya? Tari rumiang, tari Panji, tari topeng karena tari Panji. Nah, saya ubah bahasa, saya cari dulu itu riset di Google, dan saya juga riset juga ke anak saya, seorang penari topeng. Dulu kan waktu masih kecil belum pakai jilbab. Terus sekarang alhamdulillah udah pakai jilbab. Nah, saya dari perjalanan anak saya menjadi penari topeng, saya ubah menjadi tulisan. Ini inspirasi saya dari anak saya, namanya Daniela Safradewa, dari tanggal juga di Keraton. Panji, cahaya berenang di wajah itu sungguh mengelah dada yang memandang, putih, suci dan sambut tadi segini yang membentang, peluk pewaris cerita di garis buyang tentang tiga pendekar sakti, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan Pangeran Lewang, Guru Pedang, Curug Sewu, Permata Rembulan. Diletakkan aduk-aduk sekokoh gunung di biji kesuma terpanggang dalam tepu api. Kilap pedang berdesing, kaki menghentak ke bumi, dan waktu semakin beringsut menunggu pengorbanan paling agung turun punggung. Kaki-kaki hujan menyentuh bumi, terurai seluruh siar kalbu dan segala menjadi teduh. Angka rambut kamu, nasib melepas dari tubuh. Alunan gamelan bergentar, senyum musuh di telak mata. Orang-orang terkesiap menyaksikan dalam memainkan kedok permata sipit dan bersendang ayam. Putri Nimas Gandasari meneteskan embun pada jantung pangeran. Alam menunduk, dong-dong luruh melayang. Di tangan kemudian itu, apakah kau masih mendengar suara roh Arjuna
keluar dari seluruh ini, sedang menggerakkan angin kasmaran, kembang sungsang, oek-oekan, pemilu dada, menghanyutkan jantung hingga berdedikan ke wajah yang semerbak mengeluarkan aura sejarah. Nah itu banyak. Ini rangkuman dari berbagai karya saya, dan ini karya saya contohnya saya nggak bawa semua ya berat. Ini di media Indonesia, di Kompas juga saya nggak bawa karena terlalu berat bawa ini. Nah itu di koran Pikiran Rakyat. Nah ini juga ada honornya ya teman-teman. Sebagai motivasi ya, daripada kita berteman dengan pengguna pinjol atau judang, saya ajak teman-teman untuk menulis, boleh menulis cerpen atau menulis puisi atau menulis novel. Kalau mau belajar, ayo belajar bareng-bareng sama saya. Next mas. Nah, ini sangat penting ya untuk meningkatkan personal branding. Perluas relasi dan jaringan. Teman-teman percaya ya, kalau semakin banyak jaringan kita, semakin luas jaringan kita, jaringan pertemanan atau jaringan bisnis, maka akan semakin besar wadah rezeki kita. Percaya tidak? Allah sudah pernah juga. Pernah ya, semakin kita terkenal, semakin kita banyak yang undang. Semakin kita terkenal, semakin tinggi personal branding kita. Dan semakin kita terkenal, semakin tinggi followers kita, semakin tinggi subscriber kita, dan semakin tinggi yang di Instagram followers juga ya itu. Nah, banyak berteman yang sama penulis media massa maupun penulis buku dan jurnalis untuk saling sharing informasi dan ilmu pengetahuan mengenai Indonesia. Dan alhamdulillah saya kan baru kuliah ya sekarang ya, di usia saya yang mau hampir 40, usia saya 37, saya baru kuliah karena saya dari kecil sudah bekerja sama bapak saya, bekerja di perusahaan bapak saya. Terus karena saya belum mengenal, udah pernah belajar mengenai non-fiksi. Non-fiksi, tahu teman-teman non-fiksi itu apa? Tulisan seperti opini. Nah, pas tahu opini kan, wartawan ini berita-berita itu tulisan non-fiksi. Dan semacam jurnal ilmiah, ya tulisan non-fiksi lainnya itu. Kalau apa perbedaan, saya baru kuliah di Universitas Islam Muhammad, saya baru belajar, bukan baru belajar, saya sudah pernah belajar sama bapak dosen Mamat Mahayana itu dulu di Universitas Indonesia. Saya banyak berteman dengan dosen-dosen di UI, termasuk Bapak Riri Satria, Bapak Muhammad S. Mahayana. Beliau itu dosen yang background profesinya ya, bukan di sastra. Bapak Riri Satria itu seorang komisaris, dan Bapak Riri Satria juga seorang kepolisian, anggota kepolisian Polri di Padang yang bertempat tinggal di Bogor. Yang sekarangnya beliau juga menjadi dosen UI, tapi beliau juga menjadi seorang sastrawan. Terus saya juga banyak sering bertemu dengan Bapak bukan dokter beda ya, Dr. Hendrawan Nadesul. Teman-teman tahu? Coba cari di Google, ada namanya Dr. Hendrawan Nadesul. Itu seorang dokter yang sering diundang di tanya jawab, sesi wawancara tentang kesehatan. Beliau itu seorang dokter. Terus ada lagi teman saya, Kurnia Effendi juga, yang bukan basicnya di sastra. Mereka itu otodidak belajarnya, yaitu dari banyak membaca. Membaca itu sebagai input ke otak kita, menulisnya sebagai output. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita bicarakan sehari-hari, itu akan melekat di dalam otak kita, apalagi alam bawah sadar kita. Kalau kita setiap hari mengeluh, menangis, lalu memfitnah orang atau berkata-kata buruk kepada diri sendiri atau orang lain, itu akan memberikan efek juga negatif ke orang lain, pancaran energi ke orang lain. Apa? Nanti pengaruhnya itu jadi ya stuck. Energi kita stuck, nggak berkembang, dan kita tidak menjadi siapa-siapa. Tapi kalau kita ubah semua menjadi energi positif, vibrasi kita naik, yaitu dengan kita banyak belajar, kita kurangi mengeluh, kita tetap semangat belajar, dan kita banyak berteman dengan orang-orang yang berenergi positif, energi kita akan naik dan saling menarik energi positif lainnya. Terus kita insya Allah
Aku menaikkan derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman suka nulis sebagai jurnalis, ya teman-teman berteman dengan sesama jurnalis. Tapi jika teman-teman suka penulis novel, sastra, berteman dengan saya. Tapi jika teman berteman dengan penulis lainnya, siapa sih ya, boleh berteman lainnya. Tapi kalau jika teman-teman berteman dengan pemain judul, tidak bisa. Next. Lalu banyak membaca karya orang lain, banyak membaca referensi ya, baik buku orang lain secara online, berbagai website maupun cetak di buku, majalah dan koran. Lalu next mas, banyak berlatih menulis. Sering berlatih menulis sangat menentukan kualitas karya tulisan kita dan pencapaian atas prestasi di lomba menulis, serta penerbitan karya menjadi tolak ukur jam terbang penulis ya. Nih, sangat penting berlatih menulis dan membaca. Next mas. Percaya diri mempublikasikan karya. Publikasikan karya di berbagai media massa, baik website maupun media cetak seperti koran, majalah, dan buku. Next mas. Nah ini personal branding tadi sudah ulas. Pertama, ya langsung aja. Siapapun bisa jadi penulis, tadi saya sudah ulas. Profesi polisi, profesi dokter bisa jadi penulis ya. Karena penulis bisa dilakukan oleh siapa saja dan oleh kapan saja dilakukan apa saja. Next mas. Motif yang dapat motivasi seseorang agar segera menulis dan kita kerjaan menulis diantaranya tadi. Next mas. Nah menyalurkan hobi, ya, hobi menulis, bisa nulis, terus menjadi terkenal sebagai ibadah kepada Allah, karena bisa kan kita mendakwakan ke dalam sebuah tulisan ya yang di pondok. Nah lalu pelepas katarsis beban stres kita jadikan sebuah karya tulisan, tetapi jangan kita sebagai tokohnya, nanti aja tokohnya jadi orang lain. Lalu next mas, tips sukses penulisnya sangat penting. Cintai passion, jika menulis adalah passion kita, maka bakat bergairah di dalamnya. Jika menulis dalam tulis suatu saat, yakin passion kita di bidang menulis akan mencintai kita dan mengundang kebaikan positif yang sangat berguna di kehidupan kita bersama keluarga. Next mas. Nah growth mindset, teman-teman tahu growth mindset itu apa? Kebalikannya fixed mindset ya. Ini selalu tamankan pikiran positif dan ubah mindset yang dahulu banyak berkata saya tidak bisa menjadi saya bisa. Cari waktu seperti malam untuk meningkatkan kecerdasan otak dan menghasilkan karya tulis yang bagus. Next, tips menembus event Nusa Tenggara, Asia Tenggara dan koran. Next mas. Nah, satu, banyak belajar dan memperbanyak membaca buku penulis ternama dan koran nasional sebagai input otak dan riset output. Saya banyak mengoleksi buku-buku sastrawan lainnya ya, buku-buku novel-novel legendaris yang ada di Gramedia. Saya banyak beli buku dan belajar dengan banyak membacanya. Itu banyak mengikuti lomba menulis baik event dari dinas pemerintah maupun swasta. Saya dapat infonya dari mana? Dari komunitas menulis. Teman-teman bisa mengikuti komunitas menulis di berbagai media sosial, baik Facebook, Instagram maupun media sosial lainnya dari dinas pemerintahan maupun swasta. Lalu catat setiap pengumuman lomba dengan detail dari syarat pengiriman lomba, tema dan deadline pengiriman karya. Next mas. Lalu perbandingan riset, tadi saya sudah jelaskan risetnya bagaimana kita banyak baca dengan cara mencari informasi di berbagai artikel Google, tanya narasumber dan mengunjungi tempat yang akan dijadikan latar cerita. Kemudian setiap naskah perlu diindahkan dan diperbaiki secara berulang-ulang. Lalu perhatikan naskah dengan baik, hindari kesalahan tulisan typo atau tulisan harus rapi. Next mas. Naskah harus dikirim via email ya kalau zaman sekarang ya. Saya juga mau ngirim ke media massa, Kompas atau Pikiran Rakyat. Saya lewat email, nanti pihak redakturnya akan menghubungkan saya lewat WA. Karena saya di email cantumkan nomor rekening saya dan nomor WA saya. Catatan subjek email diisi dengan hal lomba, badan email diisi dengan surat pengantar yang sopan. Naskah dinampilkan lewat attachment atau lampiran berupa PDF atau Word, dan naskah perlu dibukukan surat kasdian karya. Nah surat kasdian karya juga perlu ya mas, pada lembar awal dan biodata penulis pada lembar akhirnya. Lalu format tulisan biasanya TNR spasi 1,5 font 12 ini yang biasanya diminta oleh redaktur. Terus lalu perhatikan jumlah karakter spasi kalau menulis cerpen atau artikel atau esai. Perhatikan jumlah halaman yang disyaratkan lomba. Jika ingin menulis puisi, perbanyak jaringan dengan menambah pertemanan di media sosial ya. Jangan malu-malu kita minta pertemanan sama penulis. Terus dunia nyata juga kita berteman. Kalau saya banyak berteman dengan dosen. Terus
yang jam tengah lalu ikut berbagai komunitas penulis yang bonafit di media sosial. Komunitasnya waktu itu komunitas bisa menulis punyanya suaminya Asma Nadia, Isa Alamsyah. Cari aja komunitas bisa menulis, banyak belajar di situ kalau cerpen. Melakukan personal branding yang baik, konsisten dan profesional. Sudah ya? Nah, ini saya menjadi juri. Saya di sini bersama Faisal Odang, Yati Akal, lalu Usman Arumi, Mutias Sukma, Asep Syekul, Iki Sulistyo. Pasti teman-teman tahu novel-novel yang ada di Gramedia. Teman-teman juga bisa searching nama-namanya, ada semua di Google, dan buku-bukunya ada di Gramedia semua, di penerbit Mayor. Next mas. Nah, ini buku saya yang ini diulas oleh 4 penulis dari luar kota, termasuk Bapak Kurnia Effendi, lalu ada penulis dari Timor, terus ada penulis dari Bekasi yang seorang Kemenku Keuangan, juga seorang sastrawan juga. Next mas. Nah, ini sertifikat ini saya bisa kemana-mana. Sertifikat dari Dinas Lampung, Pariwisata Lampung. Saya mengalahkan dari 1000 peserta lolos menjadi nominator ke-6. Ya, sudah ya. Sudah waktu ya. Karena terbatas waktunya, saya cukupkan di sini saja. Kalau teman-teman mau berteman dengan saya, boleh di Instagram Neni Yulia atau Facebook Neni Yulia. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Terima kasih Ibu Kubu dan Ibu Hani dan Bapak DPR Bapak Idris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah namanya Usama dari Pondok Pesantren Al-Islam? Apakah di masa yang akan datang populasi buku yang dicetak dengan kertas akan kalah dengan meningkatnya populasi e-book atau elektronik book? Terima kasih. Baik mas apa tadi? Mas Usama. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, kita tahu sendiri ya sekarang tulisan elektronik semakin banyak yang mengalahkan tulisan cetak. Kalau kata saya, pasti kita mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi, apalagi kita sudah berubah ya dari 4.0 mengikuti seperti negara Jepang ya 5.0 ya, semuanya serba teknologi digital. Dan memang sekarang banyak sekali buku berubah jadi PDF, e-book ya. Terus tulisan koran menjadi koran online ya sekarang. Yang memang sangat mempengaruhi. Tetapi kita juga melihat dari perubahan zaman dari konvensional menjadi media elektronik. Ya kita ikuti saja. Tapi kita juga tidak perlu ikut-ikutan meninggalkan yang sudah lama. Kalau saya lebih enakan dicetak, kenapa mata saya lebih lama di buku cetak? Saya masih banyak di rumah saya dijadiin perpustakaan. Saya banyak novel dari teman-teman yang lainnya, dari penulis yang lainnya, dari buku-buku dosen juga saya banyak punya. Dosen dari luar kota maupun dosen di sini, dosen di dalam kota. Ya, kita ikuti perkembangan zaman boleh, tetapi kalau kita lebih nyaman di media cetak, ya kita ikutin aja sesuai dengan kenyamanan hati saya. Kalau saya ya tetap berlangganan koran, walaupun sekarang sudah jarang ya yang lapak koran itu ya, yang jualan koran. Tapi saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya sangat prihatin sekali anak zaman muda sekarang minat baca sangat rendah. Bahkan saya pernah di rumah Taufik Ismail di Padang. Itu setahun di Indonesia ya kita satu buku aja nggak disentuh-sentuh, bahkan malas membaca ya, satu buku nggak habis. Tetapi berbeda dengan para remaja masyarakat Jepang. Di Jepang satu tahun bisa 20 buku atau 30 buku bisa habis dibaca. Itu baru bacanya saja, mereka juga pernah menulis juga. Itu sih mas yang sepengetahuan saya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, beri tepuk tangan untuk Indra. Run away.
Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safe things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna